Salah satu yang jadi persoalan memang kita ini sistemnya sewa pesawat. Karena kalau pulang dari Saudi musim haji, ini tadi kita diskusi sedikit sama Garuda, pesawat pulang itu kosong karena Arab tidak mengeluarkan visa selain visa haji. Nah ini jadi kita bayar hampir 2 kali lipat gitu loh, karena pulangnya kan kosong. Jadi sistemnya sewa. Nah ini yang harganya menjadi lebih tinggi daripada harga pesawat biasa gitu. Tapi tentu nanti kita akan juga mengeksplor gitu ya, kira-kira tingkat harga pesawat dengan maskapai penerbangan lain, atau juga mungkin tren harga pesawat dengan haji khusus. Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali berjumpa kembali dalam Kabar Nusantara. Kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana kaji ulang biaya penyelenggaraan haji di tahun 2023. Ini Kementerian Agama Republik Indonesia atau Kemenak mewakili pemerintah mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2023 ini sebesar Rp98.893.909. Sudah hadir bersama kami anggota Komisi 8 DPR RI Bapak Iskan Kolbalubis dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, daerah pemilihan Sumatera Utara 2. Assalamualaikum. Apa kabar Pak? Waalaikumsalam. Sehat ya Pak? Sehat, alhamdulillah. Dan juga sudah hadir ini Bapak Rohani Budi Prihatin, analis legislatif ahli media. Assalamualaikum Pak Rohani, Pak Budi. Waalaikumsalam Mas Uki. Sehat ya Pak? Sehat alhamdulillah. Pemirsa selamat. Ya, pemirsa, tadi kita mengetahui bahwa sudah diinformasikan oleh UKI di sini ada kenaikan angka untuk para jemaah yang akan siap untuk berangkat. Nah, tapi sebelumnya saya ingin bertanya kepada Pak Iskan. Pak, ini kan melihat fenomenanya bahwa 69 juta loh Pak yang dibebankan untuk para calon jemaah haji ini. Bagaimana Bapak melihat fenomena yang terjadi seperti ini? Jadi sebetulnya ya kenaikan ada, tapi memang angka itu tidak rasional. Kenapa saya bilang tidak rasional? Memang ada semacam subsidi ya, mulai dari tahun 2018, sebelumnya juga sudah 2 tahun, kemudian juga tahun kemarin. Kenapa saya bilang subsidi? Yang saya maksud dengan subsidi itu biaya penyelenggaraan haji yang real ya, dengan yang disetorkan oleh jemaah haji dan keuntungan, memang dia tidak seimbang gitu ya. Maka ada kemungkinan kalau cara pengelolaan dana haji seperti itu akan seperti gambling nantinya, seperti fish travel nantinya. Kenapa saya bilang begitu? Memang sebetulnya tahun ini ada kenaikan di masyair ya. Tapi kalau dikenaikan hanya di masyair, tidak mungkin kenaikannya itu jemaah harus membayar sekitar 35 juta untuk pelunasan ya. Biasanya kan pelunasan jemaah hanya bayar 10 juta. Dia sudah lunas, dia berangkat. 25 juta untuk setoran awal, tambah dia 10 juta pelunasan dia berangkat. Sekarang dia harus membayar sekitar 35 juta tambahannya. Itu kan cukup besar. Angka itu dari mana? Sebetulnya angka itu terjadi seperti itu. Pertama adalah ada tidak benarnya cara pengelolaan haji. Kalau istilah ekonominya ya, haji yang berangkat duluan, dia memakan keuntungan jemaah haji yang akan datang. Betul. Itu logikanya begitu. Itu seperti Ponzi memang. Dan itu sudah dijelaskan oleh Kementerian Majelis Ulama, itu nggak boleh seperti Ponzi. Jadi harus dihitung biaya real itu berapa. Terus yang kedua, angka yang dibuat oleh Kementerian Agama itu PKS itu tidak setuju karena dia membebankan pada jemaah haji yang berangkat tahun ini dengan ketidakakuratan haji sebelumnya. Termasuk penyebabnya itu adalah keuntungan yang sangat minim. Dia hanya keuntungannya disimpan di surat utang negara, yang dia itu kan surat utang negara bervaluasi ya, sebelumnya itu hanya sekitar 4,5, belakangan ini ada yang katanya 7, tapi kita nggak dikasih data juga ya. Jadi ini juga sebetulnya ketidakuntungan terlalu sedikit itu punya beban ke biaya. Sebetulnya kalau saya kasih ada semacam biaya haji tandingan lah atau sandingan namanya, saya hitung itu biaya haji itu biayanya cukup 85 juta. Nah jemaah haji itu hanya menambah 5 juta hitungan saya. Jadi jemaah haji itu, jadi dia setor 25 juta ya kan. Kemudian ada namanya dana virtual 5 juta. Itu keuntungan yang sudah dibagi ke rekening dia 30 juta. Ditambah dia melunasi 40 juta. Ditambah kenaikan 5 juta, 45 juta. Hitung-hitungannya biaya haji sekitar 85 juta, 83, 85. Nah dari mana itu angka itu dapat? Pertama, biaya haji itu harus dilihat satu persatu. Seperti
Garuda terlalu mahal, biaya ini itu kita turunkan dulu Komponennya ya, Pak. komponennya. Baru yang kedua, sistem engineering finansialnya. Ini kan kesalahannya, semua kesalahan yang sebelumnya itu dibebankan ke jemaah haji tahun ini. Itu yang tidak adil. Oke. Nah, caranya gimana? Harus kita bagi, diangsur. Tahun ini naik 5 juta, tahun depan 6 juta begitu. Dan orang yang haji akan mendaftar tahun ini, dia harus dana pertamanya itu yang disebut dengan setoran awal, nggak boleh 25 juta lagi. Berapa? 30 juta. Oke. Karena logikanya, ke depan itu 70% dibiayai oleh jemaah, 30% oleh keuntungan. Sekarang dibalik, 70% disuruh bayar jemaah. Kan apa kata dunia gitu. Apa kata Jadi dunia? sebetulnya ini cara hitung-hitungan finansial aja. Oke. Jadi Kalau dari Pak Budi ini mengamatinya bagaimana nih Pak alasan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini? Oke, kita bandingin yang lalu dulu ya Mas Oke. ya, 2022. 2022 itu komposisinya 40-60. Oke. 40 dibayar oleh jamaah, 60 60 diambil dari uang yang ada di BPKH ya. Itu menombok. Nah, kalau dulu 40-60, yang sekarang terjadi itu 70-30. Oke. Artinya apa? Lonjaknya itu hampir 1 kali lipat atau 100% ya dari total. Akibatnya apa? Tahun lalu jamaah itu memang total setor awal plus total tambahan setelah ditetapkan biaya perjalanan ibadah haji itu memang tinggal menambah sedikit tadi hitungannya ya, dari 25 ke 10 juta mendekati ke 39. Nah, problemnya yang sekarang itu komposisinya terlalu tinggi. Apa usul kaji ulangnya? Menurut saya kaji ulangnya tidak dari 60-40, yang 40 naik boleh ya, 40 naik mungkin ke 50. Atau yang ini juga 50, itu titik temu yang paling moderat. Kalaupun tidak, minimal jangan sampai 70, 60, 40. Nah, kalau komposisi ini masih di bawah 70-30, ketemulah mungkin di 50-50 ya, atau ketemu di 60-40, mungkin kita shock, kita kaget, tapi masih bisa menerima. Walaupun tentu saja jamaah yang sekarang itu kira-kira, loh kenapa masalahnya dibebankan kepada saya yang pada pas tahun ini gitu ya. 2023. Nah itu perasaan itu, loh kok saya yang jadi bermasalah gitu. Sementara jamaah-jamaah yang dulu anteng-anteng aja gitu kan, kira-kira itu ada sisi ketidakadilan sih memang. Berarti secara nggak langsung itu masih kurang bijak ya kebijakan yang sekarang dikeluarkan ini? Terlalu tinggi memang, bagi saya hitung-hitungnya terlalu tinggi. Naik komposisinya, tapi kira-kira mungkin kalau 50-50 mungkin ya itu adalah solusi yang paling moderat. Bisa paling memungkinkan untuk bisa dilakukan saat ini. Tapi adakah hal-hal yang menurut Bapak ini sebenarnya ideal daripada menaikkan di angka 70% ataupun ada kebijakan lain yang bisa disarankan atau layak untuk dilakukan gitu Pak? Satu hal yang menurut saya harus kita tahu bahwa setiap store awal itu menurut saya tinggal jangka waktu dari store sampai berangkat itu berapa tahun. Rata-rata di kabupaten di Jawa itu sudah sekarang mendekati 17-20 tahun. Bahkan untuk Bantaeng, Sulawesi Selatan sudah di atas 80 tahun. Artinya apa? Artinya sebenarnya masa tunggu bagi jamaah. Jika ide yang ditawarkan sama Pak Iskan tadi, setiap jamaah mempunyai akun virtual investasi sendiri-sendiri. BPKH tinggal mengambil, diinvestasikan lagi di syariah, dan berikutnya nanti kalau dia sampai antri 17 tahun, 20 tahun berangkat, logikanya sih ketemu. Setorannya berapa? Ya antara 40-50% dari total biaya. Bagi saya sih hitungan dulu 98 juta, 98,3 tahun lalu, sekarang katanya naik 500 ribu ke 98,8, itu menurut saya udah kayaknya angka yang kayaknya memang ya di pasca pandemi ya, tiket pesawat, akomodasi di Arab Saudi dan lain-lain itu memang dalam tanda petik memang naik, termasuk yang di Masyair yang tadi disebutkan Pak Iskan. Tapi solusinya menurut saya ke depan memang store-nya harus virtual, nanti BPKH kelola, berikutnya adalah tinggal masa tunggunya berapa. Kalau masa tunggu itu di atas 20 tahun, artinya apa? Artinya jamaah bisa cukup setor 50%, 50%-nya lagi dari BPKH. Oke, Pak Budi ini kan dalam tulisannya juga mengatakan bahwa sebenarnya biaya penyelenggaraan ibadah haji di tanah ini masih cukup lemah. Lemah dari sisi apa atau seperti apa Pak Iskan melihat penyelenggaraan ibadah haji dari tahun ke tahunnya? Apakah ada perbaikan atau justru bagaimana ada yang harus diperbaiki? Jangan dijawab sekarang Pak Iskan, kita akan kembali di Kabar Nusantara.
Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Kabar Nusantara dan kita masih bersama dengan beberapa narasumber yaitu Bapak Iskan dan Bapak Rohani Budi. Nah ini kalau tadi melanjut dari percakapan yang Uki sampaikan, betul sekali. bagaimana jawaban dari Pak Iskan sendiri? Oh jadi gini, untuk pengelolaan jemaah haji ke depan, pertama undang-undang haji itu harus disatukan antara undang-undang pengelolaan dana haji dengan haji. Dia harus satu undang-undang. Oke, selama Supaya- ini masih terpisah ya Pak? Supaya tidak ada ego sektoral. BPKH jalan sendiri, Kementerian Agama jalan sendiri. Atau mereka terlalu kompak juga, bahaya juga. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mengarah ke haji ke depan ini menuju sistem virtual. Baik. Jadi Kementerian Agama itu harus siap ada penghematan. Ke Oke. depan tuh. Akan sangat hemat. Terus yang ketiga, cara pengelolaan haji ini, saya mengusulkan 2 hal kemarin. Pertama, jemaah haji membuka akun virtual asli. Virtual asli itu maksudnya semua dana itu dikelola seperti asuransi. Oke. Jadi dana itu dia udah berapa uangnya, kapan dia haji, kapan pemerintah menyiapkan sudah ada. Jangan seperti sekarang. Kalau seperti sekarang itu 7 tahun akan datang uang habis. Itu namanya seperti fish travel namanya. Itu Ponzi namanya. Walaupun ini belum sampai ke situ tapi sudah mengarah ke sana. Itu jadi harus ada virtual sendiri. Terus yang ketiga, Badan Pengelola Keuangan Haji harus dikasih dana awal oleh pemerintah. Kenapa? Kalau dia kan perusahaan, bagaimana kita menilai dia untung kalau nggak ada modal awal? Kasih dia modal awal 5 triliun. Karena uang itu kan 120 triliun, kan dipakai oleh Menteri Keuangan. Enak banget negara, dia pakai uangnya tapi dia nggak ngasih modal gitu. Itu kan nggak adil juga. Makanya dia harus dikasih modal awal. Untuk apa? Nanti ke Badan Pengelola Keuangan Haji ini ataupun apapun badan namanya, ketika dia mengelola itu, uangnya itu dari negara, bukan jadi jemaah haji. Kasihan petani tebu menabung 20 juta harus dibayar oleh pejabat-pejabat yang dengan fasilitasnya sedemikian, kan nggak adil juga. Oke. Jadi harus seperti itu. Terus yang ketiga, Kementerian Agama harus lebih transparan. Minimal 1, masalah penerbangan, masalah catering, dan masalah perumahan. Ini harus ditender. Sebab kalau nggak ditender selama ini cuma kong kali kong, tiba-tiba di sini harganya 4.500 rial, di sana 43, di sini 3.500. Rata-rata 42. Terus gimana kita mau menilai? Kita bukan curiga, tapi kan sudah ada bau-bau busuk juga. Saya ini kan turun di lapangan. Oke. Ini baru dari Saudi, tapi bau-bau busuk sudah ada. Tapi bukan wewenang saya untuk mengungkap, itu kan penegak hukum ya. Bau-bau busuk sudah tercium, tapi Iya. kalau misalnya dari Pak Budi sendiri dalam tulisannya juga penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia ini masih cukup lemah. Lemah yang seperti apa nih? Apakah yang disampaikan Pak Iskan juga sesuai dengan apa yang diamati oleh Pak Rohani Budi sejauh ini? Betul, ada yang sama, ada yang saya tambahkan sedikit. Yang sama itu soal di sisi dana haji ini ya. Dana haji logikanya memang harus dilakukan investasi by akun jamaah satu-satu. Oke. Tidak di-pooling, uangnya dikumpulkan baru diinvestasikan. Satu, secara momentum telat. Yang kedua, sebenarnya hasil ini untuk siapa? Kan yang jadi masalah itu adalah orang yang sudah daftar haji 17 tahun disamakan dengan orang yang baru daftar kemarin sore. Baru daftar langsung disamakan, di pooling. Nah ini nggak kelihatan siapa yang dapat manfaat yang banyak dan siapa yang dapat manfaat sedikit. Berikutnya yang sisi itu, sepakat sewa pesawat itu seharusnya memang selalu dihitung ya. Itu adalah jamaah melakukan penerbangan 4 kali. Pesawat berangkat, pulang kosong, jemput kosong, pulang isi. Nah sebenarnya andai saja pesawat-pesawat ini bisa dalam tanda petik mengangkut barang yang bisa digunakan, umpama bisa mengangkut korma, bisa mengangkut barang-barang yang dari Arab Saudi, setidaknya mengurangi biaya perjalanan. Logistik. Satu. Berikutnya yang terakhir ini soal akomodasi dan catering. Soal akomodasi dan catering ini memang hampir semua majmuah di sana itu beda-beda. Nah ini problemnya adalah dulu pernah ada usul menurut saya bagus. Bagaimana sekarang diteruskan dari pemerintahan yang sekarang soal melobi minta ke Arab Saudi membuat kayak semacam wisma atlet ya. Kayak semacam wisma haji Indonesia. Negara lain bisa ya. Bahkan Aceh itu sudah mereka punya, masyarakat Aceh itu punya satu hotel yang milik orang Aceh. Itulah kenapa orang Aceh itu kalau berangkat haji, mereka dapat uang saku dari investasi mereka. Itu rata-rata per orang per kepala itu 6 juta rupiah. Oke. Tiap jamaah dari Aceh. Itu artinya apa? Masyarakat Aceh bisa.
masa masyarakat Indonesia total ini nggak bisa. Artinya apa menurut saya? Sebenarnya ada peluang-peluang untuk memaksimalkan peluang yang ada. Membangun Wisma Haji Indonesia dan itu akan ditempati. Dan ingat, itu juga membantu buat jamaah umroh yang akan kalau suatu saat nginep di sana. Artinya kalau peluang ini bisa terbuka, bisa diambil sebagai menurunkan komponen biaya akomodasi dan catering. Tapi saran-saran yang diajukan ini dari Pak Iskan, dari Pak Budi juga ini, apakah bisa memungkinkan untuk dijalankan di tahun ini? Melihat bahwa kan fenomenanya memang sudah harus dilakukan tahun ini juga gitu Pak. Apakah bisa itu dilakukan? Sebetulnya bisa ya. Pamannya kan perumahan itu kan belum dibayar, belum melakukan kontrak. Kan pemerintah tidak boleh lakukan kontrak kecuali sudah disetujui di DPR. Tapi kan kita tahu petanya sebetulnya ya. Ini harga sekian, harga kita mau ngambil yang mana gitu ya. Jadi kalaupun jauh dia tempatnya kan sebetulnya ada juga mobil yang jemput kan nggak ada masalah. Ya, menurut saya ke depan memang Kementerian Agama ini harus membuat satu roadmap ke depan seperti apa haji. Menurut saya haji ini ke depan saya ngusulin haji ini nanti harus jadi satu, haji, wakaf dan perbankan syariah. Dan jaringan perumahan. Kalau ini satu kekuatan itu menghasilkan dana besar dan efektif gitu. Selama ini kan 70% dana kita itu dana haji itu disimpan di sukuk. 20%-nya disimpan di perbankan syariah yang keuntungannya ya 5-6%. Yang nggak efektif, itu maksudnya ya. Ya, tapi kalau misalnya melihat ini alasan sebenarnya juga untuk memenuhi prinsip keadilan dan juga keberlangsungan dana haji. Tapi kalau misalnya kita boleh, mungkin pemirsa juga masyarakat perlu penjelasan sebenarnya kenapa baru tahun ini? Ataukah sebenarnya Komisi 8 sebenarnya sudah melihat fenomena ini terkait dengan keadilan bagi jemaah lain yang juga masih menunggu? Sebetulnya ini sudah kita suarakan dari bertahun-tahun lalu. Cuma mereka ini kaget, begitu tiba-tiba dana haji mahal, begitu dilihat ternyata dana haji sudah banyak kepake nih, gitu. Jadi paniklah semuanya, panik berpekan. Jadi tiba-tiba ingin diselesaikan tahun ini semua, ya jangan begitu dong, diatur gitu kan. Jadi gini, resiko itu kan karena uang ini uang bersama, kan harus resikonya resiko bersama, kan adil begitu. Jangan resikonya itu di tahun pertama, tahun ini 70%, orang nanti sudah nyetor 30, dia sudah normal, ya kan nggak adil. Kasihan tahun ini banyak orang nggak berangkat nanti. Benar. Akan ada bom waktu gitu, Pak Budi? Betul. Ya, akan ada bom waktu. Menurut saya gini, setuju naik, tapi kira-kira bertahap. Ada proses bertahap. Berapa komposisi ideal? Apakah 50, 60, 40? Tapi satu saat memang harus mengarah ke sana. Kira-kira gini, suatu saat Pak Iskan, Bapak-Bapak yang terhormat di Komisi 8, kira-kira tanya, kapan BPKH siap menjadikan uang setoran jamaah menjadi berapa 70-30 maupun itu harus ditanyakan kapan mereka sanggup. Yang paling ideal sih total setoran, hasil manfaatnya cukup sampai untuk tahun yang berjalan, itu paling ideal. Tapi problemnya adalah ada. Coba sekarang tinggal ditanya kapan BPKH mampu mengelola total setoran sama dengan nilai manfaatnya pas 1 tahun untuk biaya berangkat seluruh jamaah haji dari Indonesia. Nah, itu ideal. Kalau misalnya kita berlanjut dari pembahasan itu nih kan ada juga nih di media, di sosial media bahkan ini banyak sekali jemaah yang justru merasa kurang pas dengan kebijakan yang harus dibayarkan atau dilunaskan dalam waktu 3 bulan. Itu bagaimana nih kebijakan yang baiknya dilakukan? Tapi jangan dijawab dulu karena kita akan saksikan yang mau lewat. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Nusantara. Pak Iskan, kalau misalnya ini kan ada persyaratan, kalaupun 3 bulan ini calon jemaah haji harus melunaskan biaya dari penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023. Kalaupun misalnya nanti diketok palu akhirnya ada kenaikan sejumlah kenaikan ini, bagaimana nih para calon jemaah haji untuk bisa melunasinya? Apakah ada hal-hal khusus atau treatment khusus untuk para calon jemaah haji bisa melunasi biaya haji ini? 70% jemaah haji itu adalah petani dan nelayan, kelas bawah ya. Kemungkinan mereka tidak bisa berangkat haji, kecuali mereka-mereka yang punya simpanan emas. Itu liquid ya, tapi kalau simpanan dia punya tanah, itu tidak terkejar. Jadi kalau itu memang tidak jadi berangkat, ya kita ini kan kasih kesempatan mereka tahun depan. Itu alternatifnya ya. Tapi ini memang jadi akan rame nanti. Kalau 70% jemaah tidak jadi berangkat kan ini cukup
cukup rame ya. Mhm. Nah menurut saya mereka sulit. Kalau untuk membayar pelunasan 40 juta itu agak sulit. Mhm. Tapi kalau 10 juta mereka udah siap gitu. Jadi otomatis mereka tidak berangkat, yang siap naik ke atas. Ini pasti rame nanti. Pasti rame lagi karena ngerasa juga udah ngantrinya bertahun-tahun, Iya. tapi pas gilirannya mau naik, dananya tidak cukup. Terus solusinya apa nih Pak yang akan diberikan oleh Komisi 8 untuk akhirnya bisa Kita mendorong? tidak bisa ngasih solusi. Sebetulnya bisa kita buat semacam pinjaman dari dana haji itu ya. Tapi itu akan tidak disetujui nanti karena dianggap tidak istitoah gitu. Ya. Ada lagi nanti. Ya, otomatis memang pahit tapi memang dia nggak bisa berangkat. Nah, ini yang kita harus jangan sampai terjadi lah gitu ya. Kalau dari Pak Budi? Kalau saya formulanya mungkin pahit, tapi pahitnya jangan kesemuanya ke jamaah 2023. Itu Oke. saja. Pahitnya dibagi-bagi. Mhm. BPKH pahit. Mhm. Artinya formula 70-30 seperti yang Kemenak inginkan, ya turunin lah. Mhm. Pahit sedikit 10, jadi 50 atau 50-50 atau 60-40. Oke. Jamaah juga pahit, store-nya tambah ya. Kalau semua merasakan pahitnya mungkin agak sedikit itu. Jangan semua pahitnya dibebankan kepada jamaah 2023. Oke. Terlihat ada sisi ketidakadilan di sana kalau pahitnya hanya untuk jamaah. Sementara untuk BPKH, mau tidak mau menurut saya ya, titik yang lemah yang menurut saya terkait dengan kalau biaya perjalanan ibadah haji menurut saya BPKH. Oke. Karena lembaga inilah yang berkewajiban mentasarufkan atau menginvestasikan seluruh dana yang disetor dari jamaah. Kata sederhananya, lah kan saya udah setor. Bayangkan untuk jamaah orang dari Sulawesi Selatan, itu saya udah setor 50 tahun yang lalu. Sekarang giliran saya berangkat, kenapa saya nggak boleh? Kira-kira gitu ya. Iya, iya, iya. Padahal 50 tahun itu adalah investasi yang kira-kira itu di atas mendekati di atas 100% dong. Oke. Investasinya 50 tahun. Rumit. Store. Rumit ya kalau misalnya kita melihat ini seperti semuanya harus ada sinergitas yang cukup baik antara Kementerian Agama, BPKH dan juga dari DPR sendiri memberikan semacam masukan-masukan dan solusi. Tapi Pak, kalau misalnya melihat dari kinerja atau upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementerian dan juga BPKH, apakah sudah memenuhi ekspektasi yang mungkin diwakilkan oleh DPR RI? Kita masih, ini kan targetnya tanggal 13 sudah harus ada keputusan. Tentang biaya Saya haji. belum bisa memastikan apa ini mulus atau deadlock ya. Tapi mudah-mudahan jangan sampai deadlock. Tapi ini sangat hampir semua partai ini kayaknya menjadi isu nasional sekarang. Jadi kalau saya usul gini, pelaksanaan haji ini adalah yang rasional, adil dan berkelanjutan. Oke, Berkelanjutan rasional, adil, itu dia berkelanjutan. berkelanjutan harus ada naik ya. Yang kedua berkelanjutan harus kita desain. 70-30% itu ideal, tapi baru terlaksana 7 tahun yang akan datang. Oke. Nah, kita atur gitu. Saya rasa itu lebih adil dan lebih tidak punya beban politik sama Pak Jokowi lah. Oke, tapi kalau misalnya kita ini juga di Panja Komisi 8 juga sebenarnya tadi di awal juga sudah dibahas ya Pak ini untuk bisa menurunkan beberapa komponen. Tapi sebenarnya berdampak sedemikian rupa Pak dengan tadi akomodasi, pesawat, catering itu nantinya akan berdampak untuk akhirnya bisa mengurangi biaya dari. Oh iya sangat bisa Mas. Kan gini, kalau kita bisa turunin dari Garuda aja 3 juta, bagi petani kan signifikan sekali. Dari catering 1 juta, dari kan pamannya seperti nilai tukar. Kan itu nilai tukar itu 15.000 itu kan di angka tinggi. Padahal BPK itu beli dolar itu kan di tender, di harga di bawah gitu. Jadi sebetulnya masih sangat mungkin kita turunkan komponen haji itu. Kalau diturunkan komponennya nanti nggak berefek domino Pak, karena kan juga kayak Garuda kan harus mempunyai omset juga keuntungan itu. Enggak gini, Garuda itu kita minta dia ngambil untungnya 3% aja. Oke, jangan tinggi-tinggi lah gitu Jadi kalau tetap untuk ibadah ada. haji. Standar internasional aja. Tapi kalau dia nggak berani membuka data dia ambil 7% kan kebanyakan. Orang sudah bayar cash kok. Bahkan kita bilang begini, kita beli aja aftur, disuruh BPKH bayar. Nggak mau dia, kan aneh. Berarti ada udang di balik batu dong, ya kan Oke. gitu. Mungkin terakhir Pak Iskan Kobalubis dan juga Pak Budi nih terkait dengan bagaimana harapannya tanggal 13 kalau tidak deadlock sudah ditetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 karena di 98 juta ini ternyata masih banyak riak-riak, masih banyak dari seluruh fraksi yang ada di Komisi 8 masih tidak setuju karena ini membebankan masyarakat. Mungkin terakhir Pak yang akan disampaikan Pak Iskan dan juga Pak Budi silakan. Kalau menurut saya PKS tetap ngotot supaya biaya haji itu yang rasional, adil dan sejahtera. Kalau tidak terpenuhi ini, PKS akan tidak menyetujui itu. Oke. Itu kita tegas di situ. Kita juga bukan hanya mengusulkan, tapi kita kasih juga BP dan PPH tandingan dan sandingan. Ini loh solusinya gitu ya.
Oke. Nah, begitu. Pak Pak Budi. Budi. Baik, kalau memang 13 itu mau ditetapkan, maka sebenarnya satu yang paling penting itu adalah memohon kepada Pak Iskan dan di Komisi 8 jangan deadlock. Karena apa? Kalau deadlock itu memperpendek jangka waktu buat jamaah membayar. Oke. Tambah itu, jadi please jangan deadlock. Terus menurut saya solusi yang paling bagus itu yakinkan BPKH kapan investasi, cara investasi mereka itu kira-kira formulanya 50, 50, 60, 40. Kalau mereka mampu, kasih kesempatan untuk mereka. Terus berikutnya, kalaupun umpama naiklah secara gradual. Kalau disebut kapan pembiayaan haji yang ideal komposisinya, kira-kira 7 tahun, maka dalam menuju 7 tahun ini, Apa? ya mendekati itu. Sekarang naik dari 45% lah, 55 atau sekarang 43 dulu, baru dan lain sebagainya sampai menuju ke yang ideal. Oke. Itu menurut saya. Kita tunggu nanti tanggal 13 bagaimana Pak Iskan Kobalubis dalam hal ini fraksi PKS akan mengawal apakah ini akan tetap 70-30 dan juga pastinya rasional, berkelanjutan dan juga transparan ya Pak ya diharapkan. Dan Adil. juga Nah, adil. itu yang itu. Dan kita harapkan kita tunggu juga nanti bagaimanapun ini haji menjadi salah satu kewajiban bagi umat muslim di seluruh dunia termasuk di Indonesia kalau misalnya kita lihat juga antriannya sudah sampai berpuluh-puluh tahun. Kalaupun nantinya akhirnya banyak para calon jamaah haji tadi Pak Iskan bilang 70% ya Pak ya. Iya. Yang akan mungkin gagal karena biaya haji yang cukup mahal ini kita harapkan itu tidak terjadi karena kasihan juga para calon jamaah haji ya. Dan terima kasih sekali lagi Pak Iskan Kobalubis, anggota Komisi 8 DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan Sumatera Utara II dan juga Pak Rohani Budi Prihatin, analis legislatif ahli media. Saya Suki Abdul dan tentunya dengan rekan saya Anggun Oktarini dan sampai jumpa di kabar Nusantara berikutnya.